Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahro dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6 Universitas Pancasakti Kampus di Bekasi. Di video kali ini saya akan menjawab dan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Oki Triambodo SEMM. Untuk lebih jelasnya, silakan simak pembahasan dan video berikut ini. Soal yang pertama, sebut dan jelaskan 3 hal yang terdapat dalam peran strategis Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjukkan keunggulan strategis kompetitif. Lalu peran-peran strategisnya yaitu yang pertama, penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk, pelayanan, mulai dari akuntansi sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitifnya. Lalu yang ketiga, sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing pasar. Sistem informasi fungsional merupakan bagan. Buatlah dalam sebuah format departemen di perusahaan manufaktur. Nah, ini adalah bagan dari perusahaan manufaktur. Lalu teman-teman bisa simak penjelasan dari bagan tersebut. Dalam input terdapat 2 data, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal perusahaan merupakan data intern sistem keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Data ini meliputi sumber daya manusia, material, mesin, dan hal lainnya yang mendukung proses produksi secara keseluruhan seperti transportasi, spesifikasi kualitas material, frekuensi perawatan, dan lain-lain. Lalu data eksternal menurut perusahaan merupakan data yang berasal dari luar perusahaan atau environment yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Contohnya adalah data pemasok atau supplier, kebijakan pemerintah tentang UMR, listrik, dan lain-lain. Data-data ini biasanya berguna untuk perhitungan kos dalam manufaktur mulai dari awal hingga akhir proses. Data awal ini dapat diperoleh sejak awal perusahaan berdiri maupun pada saat proses produksi berlangsung. Kemudian, data-data yang diperlukan didokumentasikan ke dalam sebuah database. Lalu langkah selanjutnya adalah proses. Proses pengolahan data menjadi informasi selalu diidentikan dengan database manajemen sistem. Data ini merupakan manajemen data di mana data yang ada harus dijamin akurasi, kemutakhiran, keamanan, dan ketersediaannya bagi pemakai, bertujuan agar dalam penggunaan informasi tidak terjadi kekeliruan. Lalu langkah yang ketiga ada output, di mana informasi yang dihasilkan dari hasil pengolahan data perlu diklarifikasikan berdasarkan beberapa subsistem. Dalam hal ini, perusahaan mengklarifikasikan output data menjadi 3 bagian, yaitu persediaan, produksi, dan kualitas, di mana ketiganya ini tidak meninggalkan unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Lalu langkah berikutnya adalah persediaan, di mana subsistem persediaan memiliki definisi setiap produk yang ada dalam perusahaan, baik yang disimpan ataupun yang akan dibutuhkan. Subsistem persediaan ini memberikan jumlah stok, biaya holding, safety stock, dan lain-lain berdasarkan hasil pengolahan data dari input. Subsistem persediaan biasanya memiliki proses pembelian dan penyimpanan, dan dalam proses pembelian, pihak manajemen informasi mendokumentasikan proses pemilihan pemasok hingga kedatangan material dari pemasok untuk kemudian diproses di dalam lantai produksi. Proses pembelian untuk persediaan diperhitungkan dengan mempertimbangkan kolerasi antara pembelian dan penyimpanan. Lalu langkah yang terakhir adalah produksi, di mana dalam produksi ini didokumentasikan dan dijadikan sebuah informasi untuk mendukung para eksekutif dalam menentukan keputusannya. Data ini dapat diambil dari pihak marketing yang mengetahui peramalan pasar mendatang sehingga produk tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit diproduksi. Selain berhubungan dengan pihak marketing, penjadwal produksi sehubungan dengan pihak human resource dalam hal jumlah karyawan yang bekerja, kualifikasi karyawan, shift kerja, dan lain-lain. Komponen sistem informasi manajemen dalam implementasinya di aplikasi online untuk transportasi. Berikan contoh aplikasi serta menu yang terdapat dalam aplikasi online tersebut dan buatlah dalam sebuah rangkaian kegiatan menu di dalamnya hingga pembayaran dilakukan atau flowchart proses dan penjelasannya.
Nah, ini adalah menu-menu yang terdapat pada aplikasi Gojek. Lalu ini adalah sebuah flow chart dari pemesan hingga pembayaran. Lalu ini adalah penjelasan untuk memesan aplikasi Gojek pada GoRide. Yang pertama, buka aplikasi Gojek dan akan muncul tampilan homepage dan pilih layanan GoRide. Lalu yang kedua, aktifkan GPS. Ini wajib ya teman-teman. Lalu yang ketiga, tulis titik lokasi penjemputan, lalu tulis lokasi tujuan user. Lalu melakukan metode pembayaran melalui cash ataupun fitur GoPay. Lalu langkah yang keempat, setelah melakukan pembayaran, sistem akan mencari driver, lalu tunggu driver datang, dan setelah sampai tujuan, melakukan pembayaran cash ataupun GoPay, selesai dan rating. Gampang banget kan teman-teman? Yang keempat, pengendalian operasional yang ada di dalam sistem informasi manajemen adalah merupakan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya yang ada untuk mewujudkan kegiatan. Berikan uraian serta bagan atau flow chart dari mekanisme pengiriman barang dari e-commerce berbasis online jual beli hingga diterima kepada customer yang kita ketahui. Nah, berikut adalah flow chart dari aplikasi e-commerce Shopee. Penjelasannya adalah calon pembeli diasumsikan login ke dalam aplikasi terlebih dahulu, kemudian mengetikkan nama barang yang akan kalian cari pada kolom pencarian. Lalu setelah ditemukan, pelanggan memilih barang tersebut dan memasukkan ke dalam keranjang. Kemudian jika sudah sesuai, pelanggan dapat memilih checkout. Jika yakin, maka pelanggan dapat memasukkan nama dan alamat tujuan hingga memilih metode pembayaran. Pilihan pembayaran ada dua, yaitu yang dibayar ketika barang sampai di alamat tujuan atau dengan mengirim sejumlah nominal yang sesuai harga barang yang dipesan melalui rekening bank customer. Ketika customer memilih metode pembayaran secara transfer, customer harus memilih bank tujuan terlebih dahulu karena Shopee memiliki beberapa bank yang secara umum sering dipakai oleh kebanyakan customer. Setelah memiliki bank tujuan yang sesuai dan mengirim sejumlah nominal yang tertera, customer mengkonfirmasi dengan mengirim bukti transfer dalam bentuk foto. Kemudian pihak Shopee akan mengkonfirmasi kembali tanggal beserta jumlah nominal yang telah kita kirim, dan berikutnya Shopee akan mengirimkan barang yang dipesan. Lalu langkah yang terakhir, customer menunggu barang pesanan sampai di rumah. Setelah semuanya selesai, pelanggan dapat melakukan konfirmasi, kemudian oleh penjual, barang tersebut dikemas dan akan dikirimkan oleh kurir hingga sampai ke tempat atau alamat tujuan. Terima kasih yang sudah menonton video pembahasan yang saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat